Dan karena dia tulus niatnya untuk menyampaikan, memang ya Rasulullah betul seperti yang Anda katakan, mereka saling cerita, tujuannya bukan menjatuhkan karena tidak menyebut nama. Ya, dia cuma mengatakan benar, di Madinah ini orang lakukan, laki-laki lakukan, perempuan lakukan. Tujuannya supaya Nabi SAW bisa memberikan nasihatnya. Nah di sini besar sekali faedahnya kalau dia niatkan ikhlas karena Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadits ini sudah lebih 1400 tahun yang lalu disebutkan. Tapi siang ini masih Allah sampaikan ke kita dengan caranya. Ditulis dalam buku, kemudian kita baca, kita bedah, di live-kan. Mungkin ada teman-teman juga yang tidak hadir di sini bisa mendengarkan. Ini semua dengan hikmah Allah SWT terjadi. Sehingga bisa sampai hadis ini kepada kita. Gitu ya. Jadi menandakan wanita si gadis tadi ini mendapatkan pahalanya. Nah gitu. Dia mendapatkan pahalanya nih. Karena dia yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah benar. Sampai Nabi keluarkan nasihatnya. Ya. Pelajaran yang terakhir yang bisa diambil adalah hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini. Ya. Karena Nabi SAW menggambarkan mirip dengan riwayat sebelumnya, seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan lalu berzina atau biologis. Riwayat ini dibalik, seperti setan perempuan mendatangi setan laki-laki. Berarti memang menandakan dalam biologis bisa saja laki-laki yang memulai atau perempuan yang memulainya. Nah seperti itu gambarnya. Tapi itu hal yang dibolehkan suami atau istri yang memulai biologis. Tapi di sini digambarkan syaitan laki-laki yang memulainya atau setan perempuan yang memulai sama saja. Dua-duanya itu kalau dia lakukan di jalan lalu orang semua lihat, seperti itulah perumpamaan orang yang menceritakan tentang biologisnya gitu ya. Baik, itu perkara yang pertama tentang rahasia rumah tangga, tidak boleh menceritakan hubungan intim gitu ya. Baik, sekarang ada perkara yang kedua di halaman 75. Kata beliau, adapun perkara kedua, yakni membawa keluar rumah percekcokan suami istri. Pada banyak kasus justru menambah ruwetnya persoalan. Pihak ketiga ikut campur dalam perselisihan suami istri hingga pada sebagian besar kasus menambah persoalan baru. Sekarang sederhanakan. Kalau mau mudah ya, kalau sedang ada masalah apa, coba bicara sama orang yang ada kepentingan. Misalnya ibu masalah sama suami, ya bicara sama suami saja. Bicara sama satu orang saja. Suami masalah sama istrinya saja. Tidak usah melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, fokus ke topik bahasan. Masalahnya apa nih? Semalam tidak layani biologis. Fokus itu saja. Ya, janji apa yang belum dipenuhi, fokus itu saja. Gak usah merembet bahasanya kemana-mana. Karena merembet bahasan kemana-mana melahirkan permasalahan baru. Ya, contoh misalnya ada janji suami ibu belum dipenuhin. Lalu ibu bahas, memang orang tua kamu tidak didik kamu. Ini dia libatkan pihak lain. Mertuanya mungkin tidak tahu apa-apa. Ya. Atau mungkin apa yang dibahas sama dia, memang kamu itu suka ingkar janji ya. Padahal sebenarnya mungkin bukan. Dia tidak dengar udurnya apa. Misal contoh. Nah ini kan semua melahirkan permasalahan baru. Kenapa? Karena melebar kemana-mana bahasannya. Masalah makanan, bahas makanan. Masalah biologis, bahas biologis. Masalah keluar, rekreasi, itu aja. Itu yang dibahas. Fokus, tidak usah melebar kemana-mana. Clearkan, baru pindah masalah lain. Tumpatin di masalah jadi masalah ini. Yang ketiga yang ditegur oleh penulis ini, yaitu berbicara dengan pihak ketiga. Yang akhirnya ikut campur dalam percecokan itu. Saya pernah tahu ada masalah, dan ini banyak ya. Di majelis kami masuk dalam masalah pertikaian rumah tangga ini banyak sekali. Kalau kami juga adakan daurah keluarga biasanya yang 2 bulan 3 bulan sekali di luar kota. Kita undang nginap di hotel lalu bahas itu. Itu banyak sekali yang konsultasi dan menyebutkan permasalahan mereka. Tapi yang paling sering kalau masalah perceraian terlibatnya orang ketiga. Nah, terlibat orang ketiga bisa persentasenya 20% dari pertanyaan orang, lalu kita respon, kamu ada masalah nggak sama suamimu? Mana masalah nggak sama istri? Lalu kita respon, itu 20% aja. 80% dari orang ini, dia yang ngomong sama orang. Nah akhirnya orang ketiga merasa dilibatkan, mulailah dia memberikan masukan-masukan. Ya. Sedangkan orang yang sudah dianggap paham agama saja belum tentu bisa berikan masukan yang baik, apalagi orang yang tidak paham agama. Contoh, laki-laki masalah sama istrinya, lalu dia pergi ke karaoke, bicara sama pelacur. Gimana caranya dia dapat solusinya? Gak mungkin. Gitu. Kalau dia ke rumah ibunya, mungkin ibunya doakan, lain. Kan gitu. Atau banyak kasus terjadi rumah tangga ribut, perempuan masalah sama suaminya, cari teman laki-laki, ya
di Facebook, di sini dan situ. Terus konsultasi, bicara. Nah, mulailah laki-laki hidung belang ini masuk ke masalah dia. Dan kadang-kadang kita lupa teman-teman. Kita kan ini hidup sekian tahun sama pasangan. Dari sekian tahun itu, misalnya 1 tahun aja sudah 365 hari. Kita kalau jujur melihat fair, kita akan temukan persentase kebaikan pasti lebih baik daripada persentase keburukan. Itu sudah umum. Sebagaimana kita sehat lebih baik daripada sakit. Yang itu. Pasti lebih banyak waktu-waktu yang nyaman daripada waktu tidak nyaman. Harusnya begitu kan. Tapi di saat kita sedang ada masalah di satu titik dengan pasangan, syaitan besar-besarkan sehingga akhirnya itulah yang kita bahasakan ke orang-orang yang tidak benar ini. Ketemu laki-laki tidak benar di karaoke, atau perempuan tidak benar di karaoke, atau di luar sana. Nah, pada saat dia membahasakan, orang ini mengetahui inti permasalahan kita yang sedang ada. Misal biologisnya tidak terpenuhi. Nah, dia hadir menutupi kekurangan itu. Dia langsung hadir. Atau istri saya nggak pernah bilang ini dan itu, atau suami saya tidak pernah bilang sayang dan segala macam. Lalu si orang buruk ini ngisi kekosongan itu. Dia pikir dia sudah sempurna. Begitu dia cerai sama pasangannya lalu dia nikah sama orang yang buruk ini, baru dia tahu ternyata keburukannya ini lebih banyak. Nah itu jadi masalah.